Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Mutia Pasya, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1. Dalam video ini saya akan memberi review dan tanggapan terhadap webinar yang mengangkat judul Budidaya dan Peluang Pasar Tanaman Porang. Langsung saja, dari narasumber yang pertama, Ibu Berlian Rizky Wijayanti. Beliau menjelaskan tentang budidaya dan peluang pasar. Sebelumnya, kalian pada tahu gak nih apa itu tanaman porang? Nah, tanaman porang adalah tanaman jenis umbi-umbian yang memiliki spesies Amorphophallus muelleri dan memiliki nama latin Amorphophallus muelleri blume. Nah, tanaman porang ini sempat populer di masyarakat lantaran adanya kisah sukses seorang petani yang menjadi miliarder menekuni bisnis ekspor tanaman porang. Tanaman porang ini memiliki kandungan glukomanan sebesar 45-65% yang bermanfaat untuk obat pencahar alami, dan kandungan air yang cukup tinggi yaitu 83,3%, serta kandungan lainnya yang sangat bermanfaat bukan hanya bagi tubuh tetapi juga untuk lingkungan. Adapun beberapa manfaat dari porang yaitu jadi bahan baku tepung, menjadi penjernih air, bisa diolah menjadi kosmetik, juga dimanfaatkan menjadi pembuatan lem dan jeli yang sempat pula diekspor ke negeri Jepang. Adapun manfaat porang lainnya yaitu seperti mengobati asma, mengobati luka bakar, mencegah alergi, serta menjadi campuran pembuat kertas agar lebih kuat dan lemas, dan masih banyak yang lainnya. Tanaman porang ini tidak hanya bisa ditanam di lahan yang luas, tapi juga di dalam polybag atau pot. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti yang pertama, daun munggur atau daun kering, yang kedua, sekam bakar, kapur pertanian atau dolomit, tanah, dan pupuk kandang fermentasi. Untuk prosesnya yang diolah di polybag yaitu sebagai berikut. Untuk proses pengolahan tanah di dalam polybag, siapkan daun munggur atau daun kering, sekam bakar, kemudian diolah dengan tanah. Setelah diolah, berikan bibit katak atau umbi, tutup kembali tanahnya, kemudian beri air secukupnya. Untuk pengolahan tanah yang ada di lahan, syarat pertama yaitu pH tanah minimal 5,5 dan maksimal 6,5. Jika pH tanah kurang, berikan kapur pertanian guna menggemburkan tanah. Selanjutnya, jarak tanam antara 25-40 cm. Kemudian, kalau bisa, tanaman porang tersebut diberikan peneduhnya, karena tanaman porang tidak kuat cahaya matahari yang berlebih. Untuk selanjutnya, yaitu peluang pasar tanaman porang. Tanaman porang ini memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Semua bagian dari tanaman ini memiliki harga jual, seperti umbi, katak, spora, dan bibitnya. Harga umbi biasanya mencapai 200.000 per kilo, harga katak 400.000 per kilo dengan isi 75, bibit dengan harga 5.000 sampai 6.000, dan untuk harga spora itu sendiri sampai 1,2 juta per kilo dengan isi 900 sampai 12.000 per kilonya. Selain itu, kebutuhan ekspor tanaman porang ini semakin tinggi karena adanya permintaan dari luar negeri seperti Jepang, Korea, Cina, Tiongkok, Vietnam, dan Australia dengan total ekspor 11,170 ton. Selanjutnya yaitu dari narasumber yang kedua yaitu Bapak Almudi Kurniawan. Beliau mengatakan tanaman porang pada awalnya ditemukan di hutan dan perkebunan rakyat. Tanaman porang ini biasanya ditanam di tempat yang diberi naungan dengan penerimaan sinar matahari sekitar 60-80%. Dalam analisis usaha tanaman porang ini, biasanya pembagian pengelola dan investor sekitar 20 dan 80%, adapun pembagian antara pengelola, petani, dan investor sekitar 30%, 30%, dan 35-40%. Harga porang saat ini cukup mahal dikarenakan antara permintaan dan penyediaan kurang intensif atau seimbang, lebih tinggi permintaan daripada penyediaan. Dalam budidaya tanaman porang ini biasanya tergantung pada umbi atau bibitnya. Jika umbinya sekitar 1 kilo, maka panen sekitar 2-5 kilo. Dan jika umbinya lebih besar lagi, maka panennya sekitar 6-10 kilo. Begitupun seterusnya.
Tetapi kalau untuk umbi-umbian yang dari spora, dalam satu musim sekitar 6-8 bulan akan menghasilkan setengah sampai 1 kilo, tergantung produktivitas tanaman. Untuk pemupukan, sebaiknya pemupukan dilakukan secara intensif agar nanti besaran yang diharapkan saat panen lebih besar. Dengan cara ini maka akan memperpendek nanti untuk hari panennya. Kemudian, salah satu cara untuk mengefisienkan bibit, yaitu kita memakai bibit yang dibelah. Jadi, kita bisa beli 1/3-nya bibit dan 2/3-nya lagi dari umbi belahnya. Menurut beliau, cara yang seperti ini cukup efisien. Untuk selanjutnya, tanggapan. Tanggapan saya terhadap webinar yang mengangkat judul budidaya dan peluang pasar tanaman porang tentunya positif. Materi yang disampaikan pemateri cukup jelas dari mulai budidaya, pemasaran, dan analisis usahanya. Namun dalam pemaparan tersebut tidak dijelaskan tentang hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman porang diantaranya yaitu penyakit jamur pada batang dan daun, biasanya diatasi dengan pengolahan tanah semaksimal mungkin agar tanah sehat. Yang kedua, hama ulat atau uret. Hama ulat dan uret ini bisa diatasi dengan jamur Metarhizium anisopliae. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.